Jujur gue penasaran banget sama HP ini. Kenapa ya? Karena seri sebelumnya yang udah pernah gue review itu experience pemakaiannya asik banget. Terus kira-kira penerusnya ini bisa ngasih experience yang asik juga nggak ya? Apalagi di tengah gempuran kompetitornya yang bisa ngasih specs lebih di range harga yang sama. Buat tahu jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Samsung Galaxy A56. Ya, pasti kalian udah nonton video review HP ini dari channel teman-teman tech reviewer yang lain. Karena ya emang udah banyak banget yang bahas HP ini. Terus kenapa gue telat ngebahasnya? Ya karena gue mau bener-bener ngerasain experience pemakaian dari HP ini, terutama dari segi update UI-nya. Karena pas waktu awal gue pakai tuh UI-nya lumayan banyak bug-nya. Dan pasti kalian tahu lah ya bug-nya apa aja. Nah, karena HP ini umurnya udah 3 bulan kurang dikit ya, jadi cukup lah ya waktu buat Samsung berbenah masalah bug tadi. Karena itu makanya gue sekarang baru mau ngebahas HP ini. Oke, udah cukup intronya ya. Gue mau bahas sedikit soal desainnya, karena dia ada sedikit perubahan dari generasi sebelumnya ya. Back covernya masih pakai material kaca dengan finishing glossy yang gampang banget buat ninggalin sidik jari. Terus framenya juga pakai material metal dengan finishing yang ala-ala brush aluminium gitu. Otomatis feel-nya saat digenggam tuh berasa premium banget ya. Terus kalau lo perhatiin frame di bagian tombol volume dan tombol powernya ini agak timbul dikit. Yang disebut Samsung itu Key Island. Ini masih dipertahankan ya, karena emang ini jadi ciri khas A-series-nya Samsung. Cuma sekarang bentuknya lebih slim, nggak gendut kayak di A55-nya. Jadi tampilannya juga makin cakep. Buat frame kameranya juga ada sedikit perubahan ya. Kalau gua lihat-lihat nih, tetap ada ring di setiap kameranya. Cuma ditambahin kayak rumah lagi gitu. Jadi kesan kameranya ini kayak punya bump kamera jadi satu. Jujur buat perubahan kecil gini malah ngebuat tampilannya A56 jadi makin manis ya. Pindah ke depan, jujur aja gue rada kecewa. Di saat HP dari brand lain itu berlomba-lomba tipisin bezel layarnya, Samsung masih nyaman aja nih dengan desain layar yang masih sama banget kayak si A55. Bezel kiri kanan atasnya itu masih tergolong tebel, ditambah bezel dagunya ini juga lebih tebel lagi ya. Jujur menurut gue ini udah saatnya sih Samsung berbenah soal ini, karena sekarang HP 2 jutaan aja bezelnya udah lebih tipis daripada HP ini ya. Kalau soal panel layar menurut gue dia udah mantep ya. Emang nggak banyak upgrade dari seri sebelumnya, paling cuma dimensinya aja yang naik 0,1 inci jadi 6,7 inci. Tetap pakai panel Super AMOLED 120Hz ya, terus resolusinya masih Full HD+. Dan juga udah dukung SDR10+. Pelindungannya juga udah pakai Gorilla Glass Victus Plus. Dan peak brightness-nya naik ke 1900 nits. Overall, pengalaman gue soal layarnya A56 sih nggak ada komplain sama sekali ya. Emang specs-nya masih mirip sama seri sebelumnya, tapi itu udah sangat lebih dari cukup kok buat kebutuhan sehari-hari. Warnanya keluar, dilihatnya adem, dipakai main game juga respon layarnya satset ngebut. Terus dipakai nonton juga asik, apalagi dia udah stereo speaker ya. Sound quality-nya juga lumayan enak, tapi belum setara HP flagship. Terus fingerprint scannernya ini buat buka kunci layar juga udah in-display dan kecepatan bacanya juga cukup cepat. Overall, desain dan panel layarnya Samsung Galaxy A56 gue masih cukup suka dan cukup nyaman kok. Oke, kalau ngomongin HP-HP-nya Samsung tuh emang nggak bisa lepas dari One UI-nya, yang menurut gue jadi one of the best UI yang ada saat ini. Apalagi sekarang dia udah pakai One UI 7 based on Android 15. Yang gue notice sih emang tampilannya lebih enak dilihat. Terus kostumisasinya banyak, apalagi Samsung juga concern soal bug yang dialamin sama penggunanya. Makanya dia jadi salah satu UI yang paling sering ada update, karena selain ngasih fitur baru dan keamanan baru, Samsung juga terkenal cepet ngatasin bug di UI-nya. Nah, yang gue rasain di update terakhir sih memang udah minim bug ya, terutama bug di awal-awal HP ini launching, yaitu hasil fotonya yang kurang sharp. Nanti kita bahas ya. Terus One UI-nya ini juga bakalan dapat update sampai 6 tahun cuy. Jadi kalau dihitung-hitung bisa sampai 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Android 21, lama uga. Nah, One UI-nya Samsung ini juga terkenal karena banyak fitur AI-nya cuy. Tapi yang sering gue pakai sih ya paling si Gemini, yang sekarang itu bisa bikin gambar AI yang cukup realistis cuy. Terus paling ya bikin menu resep makanan dari gambar bahan yang kita foto. Terus circle to search standar lah ya. Terus ya kalau AI dari Samsungnya sendiri paling yang sering gua gunain itu Base Face sama AI Eraser-nya. Yang hasilnya itu walau belum serapi di S-Series-nya, tapi masih bisa kepake lah ya hasil hapusan foto-fotonya.
Terus kalau soal SoC-nya, dia pakai Exynos 1580. Yang gue baca-baca sih upgrade-nya sekitaran 25% kalau dibanding Exynos 1480-nya A55 ya. Nah terus kalau buat skor Antutunya emang ada peningkatan yang cukup signifikan cuy. Sekarang sampai 900 ribuan. Yang di A55 itu cuma dapat 720 ribuan. CPU throttling 30 menit juga hasilnya stabil cuy, ada di 80%. Nah kalau buat gaming, Samsung A56 ini sebenarnya udah cukup oke ya. Mobile Legends dapat di settingan grafik HD frame rate super. Performa Exynos 1580 di sini mantep ya. Pas in-game benar-benar stabil di sekitaran 85-90 fps. Soal heat manajemennya, Exynos kali ini juga udah cukup bagus ya. Dan surprisingly saat main game ini cukup adem cuy. Karena main 2 game ML di sekitaran 40 derajatan aja suhunya. Rata-rata FPS-nya juga masih tinggi ya, di 86,5 fps. Kalau PUBG Mobile sayangnya cuma kebuka smooth extreme. Padahal kalau kita lihat by grafik dia cukup rata di 55-60 fps ya. Lihat rata-rata FPS-nya juga mentok kanan di 59,4 fps. Walaupun suhunya udah sampai 43,3 derajat. Coba aja 90 fps-nya kebuka, gue tetap yakin Exynos 1580 pasti tetap bisa ngejalanin game ini dengan lancar ya. Yang gue keluhin sih di sini saat lagi enak-enak main game, pas notice baterainya Samsung A56 yang punya kapasitas 5000 mAh ini agak cepet habis ya cuy. Ya, Samsung emang udah harus upgrade baterai di smartphone-nya biar nggak ketinggalan sama kompetitornya yang udah bisa ngasih baterai 7000 mAh ya di harga segini. Tapi kalau cuma dipakai daily, baterainya bisa dapat kok SOT di atas 6-7 jam. Ditambah chargernya sekarang udah support 45 watt, tapi kebetulan gue cuma punya charger Samsung yang 25 watt nih. Dan buat ngecas baterainya itu dari 1 ke 100% butuh waktu 1,5 jam. Kebayang ya kalau pakai charger 45 wattnya pasti lebih cepet ngecasnya. Nah terus gue mau bahas kameranya nih. Emang setup kamera belakangnya itu masih sama banget. Main kamera 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Buat kamera depannya malah downgrade sedikit ya. Yang dari A55 itu 32 megapiksel jadi 12 megapiksel aja sekarang. Nah, buat hasil fotonya di kondisi cukup cahaya udah bagus banget lah ya buat kelasannya. Warnanya lebih ke arah natural, cuma sedikit aja dinaikin warnanya lewat processingnya, biar lebih enak dilihat gitu ya. Detail foto yang nggak begitu tajam yang jadi isu saat HP ini launching, saat ini gua nggak temuin. Saat di kondisi nantang sinar matahari terik, bagian foreground tetap bisa dapat exposure yang bagus ya. Dan backgroundnya yang terang itu bisa dihandle juga sama kameranya A56. Jadinya masih kelihatan cukup jelas ya. Di sini juga kelihatan kalau tekstur awannya jelas dan cukup bagus lah ya separasinya. Nggak terlalu dibikin dramatis banget emang. Lebih ke arah natural tapi warna langitnya dibikin lebih biru daripada aslinya. HDR-nya cukup bagus nih ya. So far kalau di kondisi cukup cahaya kayak gini, hasil foto dari kamera utama A56 sih gue no complain lah ya. Nah kalau buat hasil foto di kamera ultrawide-nya emang nggak setajam di kamera utama. Kelihatan kalau detailnya itu dihalusin di lewat processingnya. Cuma ya wajar aja ya, karena megapikselnya itu nggak sebanyak di kamera utama. Terus kalau soal warna ada sedikit shifting dibanding kamera utamanya. Tapi ini kalau fotonya dibandingin side by side ya. Kalau cuma dilihat dari HP sih, gue yakin nggak terlalu notice kalau ada shifting warnanya tadi. Tapi emang foto-foto di kameranya A56 emang selayaknya Samsung ya. Bagus, no complaint. Nah, kalau soal kamera depan, perasaan gue sih emang hasil fotonya sedikit downgrade ya. Kesan bagus dari kamera depan A55 agak susah gue lupain. Jadi kalau dibanding sama kamera depannya A56, terutama dari segi detail, apalagi kalau lo pixel peeping itu lumayan kelihatan jelas kalau kamera depannya ada downgrade. Walau kalau buat mata awam atau nggak dilihat bener-bener sih nggak begitu kentara ya. Buat hasil videonya, jujur gue lumayan impress sama perekaman videonya Samsung A56. Hasilnya ngelebihin ekspektasi gue. Yuk langsung aja kita lihat hasil perekaman videonya.
Yo, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A56 di resolusi Full HD 30 fps dengan Super Steady-nya on ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang agak sedikit lebih nge-crop kalau dibanding sama Super Steady-nya off. Tapi ini kita cobain dulu karena dia Super Steady-nya cuma bisa di 1080p 30 fps aja. Oke, kalau di sini kita lihat di sini warnanya cukup bagus ya. Lebih hijau di sini, lebih tua kelihatannya di video daripada aslinya. Kuningnya juga lebih tua daripada aslinya. Tapi overall gue suka sama warnanya. Cukup deep ya. Untuk dynamic range juga cukup bagus. Kalau misalnya kita lihat di sini, tangan gue juga masih terekspos dengan bagus. Sementara awan di belakang tetap kelihatan ya. Dan autofocusnya kayak begini. Nah, kayak gitu. Tapi memang agak sedikit noise ya, karena dia pakai kamera ultra wide-nya buat di Super Steady. Oke, kayak gini kalau misalnya sambil jalan kelihatan kalau guncangannya nggak terlalu berasa ya, karena Super Steady-nya on. Kita coba di resolusiin dan Super Steady-nya kita coba off-in. Nah, ini Super Steady-nya off tapi di resolusi 1080p 60 fps. Kalau kita lihat di sini warna gambarnya jauh lebih bagus ya. Nah, atau autofocusnya kayak gitu. Terus warnanya juga lebih akurat, mirip sama aslinya. Terus skin tone gue juga bagus, agak sedikit lebih coklat memang ya, agak kameraan sedikit doang tapi. Oke, kita coba jalan. Nah, di Super Steady off ini kalian juga bisa ngerasain kalau kualitas videonya masih tetap bagus ya. Jadi masih bisa diandelin banget kalau misalnya Super Steady-nya off. Dynamic range juga masih cukup bagus ya. Nah tuh kayak gitu. Ini menantang matahari banget. Kayak gitu. Nah ini juga bisa di 4K cuy. Kita cobain 4K-nya ya. Oke, kalau di 4K-nya ini dia cuma bisa 30 fps aja ya. Jadi ini bisa kita nikmatin di 4K tapi cuma 30 fps aja. Dan dia juga bisa ganti-ganti lensa ternyata. Wah, keren. 0,5, 1 ya, zoom 2 kali, zoom 4 kali, sampai zoom 10 kali. Tapi gambarnya udah kurang bagus ya, karena ini digital zoom aja. Ke satu lagi. Ini dynamic range cukup bagus karena itu mataharinya terik banget. Gue aja sampai silauan. Tapi masih cukup bagus ya, foregroundnya masih kelihatan bagus. Di sini terang banget mataharinya tapi masih terekspos dengan bagus. Kita coba sambil jalan. Oke, kalau sambil jalan juga menurut gue masih cukup stabil ya. Menurut kalian gimana nih? Kalian yang bisa lihat di handphone kalian, menurut kalian stabil gak nih perekamannya dari Samsung Galaxy A56? Kita coba kamera depan ya. Dan ini ternyata flip cuy. Gokil, mid-range bisa flip gini jarang ya yang ada ya. Cuma Samsung. Kayaknya ada beberapa brand lain tapi masih jarang banget. Nice. Kita cobain kamera depannya sendiri ya. Oke, ini di kamera depannya, kamera selfie-nya di Samsung Galaxy A56. Jadi kalau di kamera depannya itu dia nggak bisa perekaman 60 fps, jadi cuma 30 fps di 1080 atau di 4K 30. Kayak gitu. Tapi ini detailnya bagus ya. Skin tone gua suka banget karena cakep ya, natural skin tone-nya. Gak yang akurat tapi lebih natural. Terus dynamic range bagus. Buat mid range cakep ya, ini ada binatang. Buat dynamic range cakep ya. Buat mid range nih binatangnya nempel terus. Nih ada awannya kelihatan, terus di sini gedungnya backgroundnya kelihatan tapi foregroundnya juga masih tetap bagus. Nice. Ini kalau misalnya kalian nge-vlog, memang point of view-nya nggak terlalu luas ya, jadi kalian tangannya masih agak lebih jauh biar supaya muka nggak kepotong. Kita cobain 4K-nya ya. Ya, ini di 4K-nya, 4K 30 fps. Wah, ada yang lagi ngebut-ngebut, ngetrek-ngetrek. Jalanannya enak sih ya buat ngetrek-ngetrek ini. Jadinya pada ngetrek-ngetrek deh. Oke, kayak gini kita naik lagi. Nah ini kita langsung ngadepin sinar matahari dari depan sana. Skin tone bagus ya.
Detail juga cukup bagus. Wah, mantap nih. A56 memang tidak menawarkan specs yang jor-joran banget, tapi pas dipakai tuh lebih nyaman. UI-nya enak, kameranya juga masih bisa diandelin. Nice banget. Ini kayak gini. Ada autofocus. Ya tetap fokus di semua sisi ya. Kayak gitu. Contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A56 di kamera belakang dan kamera depannya di semua resolusi. Udah kita tes semua, dan gimana menurut kalian hasil videonya? Samsung Galaxy A56 langsung komen di bawah ya. Dan kita langsung balik ke studio. So emang tipikal Samsung ya, nggak ngasih specs gila di atas kertas, tapi pas dipakai itu HP-nya well perform. Apalagi kenyamanan One UI 7-nya ini yang bikin orang susah buat lepas dari Samsung ya. Terus SoC-nya juga berasa peningkatannya walau nggak selisih jauh-jauh banget. Well, di luar ada sedikit downgrade dari kamera selfie-nya ya, walau nggak terlalu berasa. Samsung Galaxy A56 ini bisa jadi pilihan aman dan nyaman di kelasan harganya. Apalagi harganya sekarang udah di 5,6-an, turun 600.000 dari harga awal launching. Menurut gua makin menarik ya si A56 ini. Jadi kalau misalnya kalian minat, langsung aja cek link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya, atau di bawah sini juga ada. Dan ya udah segitu aja review Detik Indo buat Samsung Galaxy A56. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. Desainnya bagus sih ya. Lebih kalem gitu tapi ada peningkatan yang cukup bagus. Nice Samsung.